Oke kan, saya akan coba sharing ganti engine mounting. Nah, engine mounting ini posisinya di sini. Ini karet engine mounting. Jadi begini posisinya. Kalau dia sudah rusak, oblak, seharusnya dia seret. Nah, terus kalau ini namanya boss arm. Boss arm ini diameter luarnya besi, diameter dalamnya besi atau kolar, baru tengahnya ini karet. Nah, fungsi engine mounting ini kenapa dia posisinya paling mendekati mesin, karena untuk meredam getaran dari mesin ini. Nah, baru diredam lagi oleh karet ini. Nah, dia main atas bawah buat ngayun. Jadi sebelum rusak ini diredam dulu karet ini, karena ini susah lepasnya. Kalau yang ini gampang. Jadi kenapa di belakang ya, karena itu fungsinya untuk meredam. Awalnya saya diagnosanya rollernya itu gredek. Saya pikir roller ganti, tapi masih sama. Terus saya pikir kok masih gredek-gredek, apa shockbreakernya. Saya ganti shockbreakernya masih sama. Ternyata saya coba cek ngolong, ternyata engine mountingnya. Nah, untuk melepasnya, pertama saran saya ujung bautnya ini dia kan posisinya begini. Nah, baru ujungnya nanti kita olesi dulu minyak atau WD atau minyak angin, minyak kayu putih, atau terakhir oli. Kalau misalnya nggak ada ya udah nggak apa-apa. Nah, setelah diolesi semua kanan kiri, step pertama copot joknya, baut bodinya, baut bodi obeng 1, 2, 3, 4. Setelah itu copot baut 8, baut joknya. Ini baut 10. Oke, setelah baut 8, 10 copot baut shockbreakernya 14. Terus yang bawah 12. Fungsinya apa? Supaya dia bisa naik atas bawah, sasis depan turun. Jadi ininya bisa nongol. Kalau nggak dicopot shockbreakernya, dia nggak mau naik. Jadi nanti nggak nongol, ininya susah. Nah, setelah dicopot semuanya, saran saya pas nyopot ini, baut 2 ini kan depan 14, belakang 12. Pakai obeng ketok. Matanya ya tadi tinggal switch aja, pakai 14, belakang pakai 12. Nah, karena dari pabrikan itu menggunakan impact, satuannya itu PSI-nya kita nggak tahu, kenceng banget. Nah, lebih baik kita gedor sama obeng ketok, karena sifatnya sama kerjanya kayak kunci impact dia. Nah, setelah terasa mau muter, baru dilepas pakai kunci shock, kunci T, atau kunci ring pas bebas. Nah, yang agak sedikit PR itu sebelah kanan. Kenapa? Karena di sebelah kanan itu ada sedikit gangguan, yakni selang radiator. Nah, selang radiator ini connectingnya itu plastik. Jadi kalau kita nggak gedor dulu dia pakai obeng ketok, dia nanti pasti perlu tenaga ekstra buat ngengkolnya. Ya kalau copot, kalau selek kan sayang bautnya, atau fatalnya kuncinya meleset, hantam radiator, pecah, malah tambah PR lagi. Jadi tetap digedor dulu kanan kiri. Oke, setelah terasa copot, baru dicopot pakai kunci yang lain, ring pas shock nggak masalah. Nah, karena dia posisinya begini, kalau masukin agak susah karena nabrak leher angsa knalpot. Di switch saja dari dalam nanti. Di switch dari luar itu. Nah, karena kan murnya statis, diam dia, jadi ditahan aja pakai kunci. Nah, ngengkolnya dari sini lebih gampang. Kalau yang kiri sesuai pabrikan aja, kayak pertama murnya yang di luar. Nah, kalau ini di switch aja, karena kita sendirian jadi susah kalau nggak ada yang megangin atau yang ngepasin. Nah, di switch saja dari luar. Kalau udah masuk kan tinggal ditekan aja, kan gampang gitu. Oke, selamat mencoba teman-teman.